Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 menulis ingin membacakan dongeng kami yang berjudul Merlion Sang Landak Kecil. Pada suatu hutan pelangi, hiduplah seekor landak kecil yang lucu dan pintar. Hari ini merupakan hari pertama ia bersekolah. Seumur hidupnya, ia tidak pernah bertemu dengan hewan lain selain orang tuanya, dikarenakan rumahnya yang terletak jauh dari pemukiman hewan yang lain. Landak kecil itu bernama Merlion. Ia sudah tidak sabar ingin segera pergi bersekolah, hingga hampir melupakan sarapannya. Ibu Merlion berkata, "Lion, jangan lupa sarapan dulu. Simpan energimu untuk di sekolah nanti." Lalu Merlion mengangguk dan langsung makan dengan lahap, sembari menunggu ibunya bersiap untuk mengantarkannya pergi ke sekolah. Ibunya menatap Merlion dengan tatapan bangga dan senang karena anaknya memiliki semangat yang penuh saat ingin pergi ke sekolah. Namun, di balik tatapan itu ada harapan dan juga rasa sedih yang disembunyikan oleh ibunda Merlion. Mereka pun berangkat menuju sekolah pagi-pagi sekali karena jarak rumahnya yang sangat jauh. Akhirnya, mereka berhasil sampai ke sekolah bertepatan dengan orang-orang lain yang baru saja mendaftarkan anaknya. Semua orang menatap Merlion dan ibundanya dengan tatapan takut dan sinis. Merlion yang masih ditutupi dengan rasa senang tidak menyadari hal tersebut. Namun, ibundanya sadar akan tatapan para orang tua siswa dan siswi yang ada di sana. Ibu Merlion berkata pada anaknya, "Semangat ya nak, semoga hari-harimu menyenangkan di sekolah." Merlion pun mengangguk dan langsung mencium pipi ibundanya, lalu lari ke dalam sekolah. Saat memasuki kelas, Merlion sadar bahwa semua orang memerhatikannya. Mungkin itu karena duri-duri yang dia punya di punggungnya. Ia mengerti, karena sebelum sekolah, ibundanya mengingatkan bahwa mungkin akan ada orang yang takut dengan duri yang dia punya. Ia pun menghampiri bangku yang disiapkan untuknya dan duduk di sana. Ia mencoba menyapa kelinci yang ada di sebelahnya, namun kelinci itu memalingkan wajahnya. Kejadian itu cukup membuat landak kecil yang malang itu merasa sedih. Ia takut selama di sekolah tidak akan ada yang menemaninya. Hari demi hari berlalu. Tak ada satu hari pun di mana dia merasa bahagia di sekolah. Dan terdapat singa, macan, dan benteng yang selalu merundungnya setiap hari di kelas. Terkadang mereka melempari kertas dan kadang sengaja membuat Merlion terjatuh agar kesulitan untuk berdiri kembali. Ibundanya pun akhirnya merasakan kesedihan yang dialami oleh putranya tersebut dan menghampirinya ke kamar. Dia bertanya, "Lion, anak bunda yang paling manis, kemana perginya senyum dan menghiasi bibir kecilmu itu?" Merlion hanya menunduk, lalu memeluk ibundanya karena dia sudah tidak tahan lagi. Merlion pun bercerita mengenai apa yang ia alami di sekolah, dan ibundanya pun ikut menangis. Dan akhirnya bercerita mengenai apa yang ia alami dulu, ibundanya pada masa-masa di sekolah. Ayah dan Bunda Merlion merupakan landak yang pada masa sekolah juga ditakuti oleh banyak orang, hingga ketika menikah pun mereka harus mengasihkan diri karena ketakutan banyak orang. Merlion pun akhirnya hanya harus bisa menerima bahwa tidak ada yang mau berteman dengannya, meskipun dia sudah mencoba. Keesokan harinya, Merlion demam hingga tidak bisa datang ke sekolah. Ibundanya pun menelpon ke sekolah untuk mengabari hal tersebut. Lalu menjenguk anaknya di kamar untuk melihat keadaannya. Merlion yang selalu ceria, kini semangat dan keceriaan itu pudar karena ulah perundungan yang terjadi di sekolahnya. Pada sore hari, pintu rumah mereka mendapatkan sebuah ketukan dari tamu yang terduga. Sudah lama sekali tidak ada yang mengetuk rumah mereka. Akhirnya Ibunda Merlion turun ke bawah untuk memeriksa siapa di luar. Tak disangka itu adalah anak kelinci dan anak beruang yang berniat untuk menjenguk Merlion. Ibundanya merasa senang karena ada yang mau datang bertemu dengan Merlion. Saat melihat mereka berdua pun, Merlion langsung menampakkan kembali senyumnya yang indah dan cerah itu.
Mereka berdua datang karena khawatir terhadap kondisi Merlion dan membawakan bingkisan hasil dari buah-buahan yang dikumpulkan di kelas tadi. Mereka meminta maaf jika perlakuan mereka selama ini menyakiti Merlion. Mereka menjelaskan bahwa mereka hanya takut pada duri Merlion dan bukan pada Merlion. Merlion pun memahami alasan mereka dan berkata, "Tidak apa-apa kok, aku mengerti kalau kalian takut tertusuk duriku ini. Tapi aku hanya ingin punya teman dan bisa berkomunikasi dengan orang lain tanpa harus takut menyakiti mereka juga." Anak kelinci pun sepertinya memiliki ide dan akhirnya pamit pulang kepada Merlion dan ibundanya. Ibundanya melihat bahwa anak kelinci tersebut sudah membisikkan sesuatu kepada anak beruang. Ibundanya hanya bisa berdoa supaya besok Merlion bisa pulih dan kembali bersekolah. Keesokan harinya, Merlion sudah siap untuk kembali bersekolah dan pergi bersama ibundanya. Pagi itu, suasana sekolah nampak sepi hingga akhirnya saat Merlion berjalan menuju kelasnya, Pak Guru Banteng datang menghampiri dan memintanya datang ke ruang olahraga. Merlion mengiyakan permintaan tersebut dan bergegas pergi ke sana. Saat Merlion datang ke ruang olahraga, di sana ia dikejutkan oleh teman-temannya yang membawa hadiah untuknya. Ia pun membukanya dan kebingungan karena hanya ada styrofoam berbentuk tabung di situ. Kelinci mengambilnya, lalu diikuti dengan teman-temannya yang lain membantu kelinci memasangkan styrofoam itu di duri-duri Merlion. Merlion masih kebingungan. Saat sudah selesai, semua bersorak-sorai dan anak kelinci pun menjelaskan bahwa styrofoam tersebut berguna untuk melindungi durinya dari menyakiti orang lain, supaya tidak ada orang lain yang takut padanya. Anak singa, macan, dan benteng pun datang untuk meminta maaf karena sudah merundungnya kemarin-kemarin. Merlion dengan lugunya memaafkan mereka asalkan mereka berjanji tidak akan mengulangi hal yang sama kepadanya maupun kepada orang lain. Hal itu Merlion sangat bahagia karena bisa bermain dengan teman-temannya. Lalu makan siang bersama dan bahkan bukan hanya di kelas, siswa-siswa lain di sekolah pun sudah tidak ada yang takut mengajaknya bermain. Hari itu hari yang ditunggu Merlion selama ini. Namun masih ada yang mengganjal di pikirannya. Ia menghampiri kelinci dan bertanya kepada dia. Dia melakukan semua ini. Kelinci hanya menjawab dengan santai. Semua orang berhak memiliki teman. Tidak peduli siapa dia, bagaimana fisiknya, atau apapun itu. Semua orang berhak untuk memiliki teman. Merlion bertanya apakah ia boleh memeluk anak kelinci. Anak kelinci pun mengiyakan dengan membuka tangannya. Ini juga pertama kalinya ada yang mau memeluk Merlion. Sejak saat itu, kehidupan Merlion di sekolah menjadi lebih bahagia bersama dengan teman-teman barunya. Merlion pun menjadi lebih berprestasi di sekolah karena semangatnya dan keceriaannya di sekolah membuat Merlion jadi semakin rajin belajar di sekolah dan di rumah. Pesan moral yang terdapat dalam kisah dongeng ini adalah janganlah kita melihat seseorang dari apa yang nampak dalam lahiriahnya, karena batiniahnya belum tentu kurang baik juga. Serta janganlah kita memilih-milih dalam pertemanan. Sekian dongeng yang kita bacakan. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.